Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang bersemangat, pagi ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar, yaitu tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, nantinya kalian dapat menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dengan teliti. Dan yang kedua, nantinya kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke operasi perkalian bentuk aljabar, ayo ingat kembali tentang sifat-sifat pada operasi perkalian. Yang pertama, ada sifat komutatif, yaitu A dikali B akan sama dengan B dikali A. Dan yang kedua, ada sifat asosiatif, yaitu buka kurung A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Dan yang ketiga, ada sifat distributif. Sifat distributif itu ada dua, yaitu yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. A buka kurung B ditambah C tutup kurung akan sama dengan AB, A dikali B, ini AB ditambah AC, A dikali C, ya. Dan yang kedua, ada distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A buka kurung B dikurang C tutup kurung itu akan sama dengan A dikali B, AB dikurang, ini karena kurang berarti di sini dikurang juga, ya, A dikali C, AC. Sekarang masuk ke perkalian pada bentuk aljabar. Perkalian pada bentuk aljabar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Dan yang kedua, perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk yang perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, rumusnya adalah jika kita misalkan konstanta dengan huruf K, itu yang pertama, K buka kurung AX tutup kurung, itu akan menjadi KAX. Dan yang kedua, K buka kurung AX ditambah B tutup kurung, itu akan menjadi KAX, jadi K dikali suku yang depan, ditambah K dikali suku yang belakang, KB. Untuk perkalian antara dua bentuk aljabar, cara pengerjaannya dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, dengan hukum distributif. Jadi jika X ditambah A dikali X ditambah B, itu caranya kita ambil suku yang pertama. Yang di depan ini kita ambil suku yang pertama, X dikalikan dengan yang belakang semua ini, X ditambah B. Ditambah kita ambil suku yang kedua. Di depan ini kita ambil suku yang kedua, dikalikan dengan yang belakang ini semua. Jadi A buka kurung X ditambah B. Untuk cara pengerjaan yang kedua, itu bisa menggunakan skema. Jika X ditambah A dikali X ditambah B, jika menggunakan skema, itu caranya yang pertama depan dikali depan, X dikali X. Kemudian depan dikali belakang, X dikali B. Setelah itu belakang dikali depan,
A dikali X. Terakhir, A dikali B. Belakang dikali belakang. Agar kalian paham, Ibu mempunyai contoh soal. Untuk contoh perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar yang pertama, hasil kali dari 5 dikali 2X adalah, caranya kita kalikan 5 dengan 2 menjadi 10X. Untuk contoh yang kedua, hasil kali dari 4 dikali P ditambah 3Q adalah, caranya kita kalikan satu per satu. Pertama, 4 kita kalikan dengan P menjadi 4P. Kemudian kita kalikan 4 dengan 3Q menjadi 4 dikali 3, jadi 12Q. Untuk contoh perkalian antara dua bentuk aljabar. Contohnya, tentukan hasil dari A ditambah 3 dikali A dikurang 2. Untuk perkalian antara dua bentuk aljabar dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan hukum distributif, yaitu caranya kita ambil suku pertama dari yang depan ini, A kita ambil dikali yang belakang ini, A dikurang 2. Ditambah kita ambil yang belakang 3 dikali yang belakang ini semua, A dikurang 2. Kemudian kita kalikan 1 per 1. Atau kita jabarkan, A dikali A ditambah A dikali yang belakang ini, negatif 2 ditambah 3 dikali yang depan, 3 dikali A ditambah 3 dikalikan yang belakang, 3 dikali negatif 2. Setelah itu hasilnya berarti A dikali A menjadi A kuadrat. A dikali negatif 2 min 2A. 3 dikali A 3A. 3 dikali negatif 2 min 6. Setelah itu kita kumpulkan koefisien dari suku yang sejenis yang sama ini. Berarti A kuadrat ditambah, kita ambil ini koefisiennya, negatif 2. Ditambah, kita ambil koefisiennya 3A. 3A dikurang 6. Jadi hasilnya A kuadrat ditambah A dikurang 6. Kita mencoba sekarang menggunakan skema. Hasilnya pasti sama. Ayo kita buktikan. A ditambah 3 dikali A dikurang 2. Kalau menggunakan skema, langkah pertama depan kita kali dengan depan. A dikali A. Kemudian depan dikali belakang. A dikali negatif 2. Setelah itu belakang dikali depan, 3 dikali A. Terakhir, belakang dikali belakang, 3 dikali negatif 2. Hasilnya, A dikali A kuadrat. A dikali negatif 2, min 2A. A dikali 3 dikali A, 3A. 3 dikali negatif 2 min 6. Sama nih. Langkah kedua sama dengan langkah ketiga dalam hukum distributif. Maka hasilnya akan sama antara hukum distributif dengan menggunakan skema. Yaitu hasilnya A kuadrat ditambah A dikurang 6. Sehingga jika anak-anak menemukan soal tentang perkalian antara dua bentuk aljabar,
itu kalian bisa memilih salah satu. Boleh dengan hukum distributif atau dengan menggunakan skema. Hasilnya akan sama. Lanjut. Sekarang, agar kalian lebih paham lagi, Ibu mempunyai satu soal lagi, yaitu soalnya Pak Yuli Setiawan akan membuat sebuah lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan panjang 5x ditambah 3 dan lebar 4x dikurang 2. Tentukan luas lapangan yang akan dibuat Pak Yuli Setiawan. Nih, lapangannya seperti ini. Diketahui panjangnya adalah 5x ditambah 3 dan lebarnya adalah 4x dikurang 2. Nah, adalah karena tadi lapangannya berbentuk persegi panjang dan yang ditanya adalah luas lapangan, berarti ingat anak-anak, rumus persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Kita tulis panjangnya dan lebarnya. Tadi panjangnya 5x ditambah 3 dikali 4x dikurang 2. Caranya depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Berarti untuk depan kali depan 5x dikali 4x. Depan kali belakang 5x dikali negatif 2. Ditambah belakang kali depan 3 dikali 4x. Ditambah belakang kali belakang 3 dikali negatif 2. 5x dikali 4x 5 kali 4 20. X kali X, X kuadrat. 5X dikali negatif 2. 5 dikali negatif 2. Negatif 10. X. 3 dikali 4X. 3 kali 4. 12. 12 X. 3 kali negatif 2. Negatif 6. Setelah itu kita kumpulkan koefisien suku sejenisnya. Jadi 20x kuadrat ditambah kita ambil. Yang ini koefisiennya negatif 10 ditambah ini koefisiennya 12 dikurang 6. Jadi hasilnya 20x kuadrat negatif 10 ditambah 12 2x dikurang 6. Jadi, luas lapangan bulu tangkisnya adalah 20x kuadrat ditambah 2x dikurang 6. Itu penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Jika kalian belum paham, kalian dapat bertanya di grup WA. Semangat selalu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.